Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan sebuah cara bagaimana membuat judul KTI yang bagus dan benar. Nah, tentunya ketika kalian membuat KTI itu pasti sebelumnya harus membuat judul terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana sih membuat judul KTI yang bagus itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelum membuat judul KTI, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya ketika membuat judul KTI. Nah, yang pertama, kalian itu harus menentukan tema judulnya dulu. Nah, misalkan bisa melalui tema pendidikan, teknologi, kesehatan, pertanian, terus kemudian bisa cagar budaya, bisa tempat wisata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah tahu temanya, kalian tentukan objek apa yang akan diteliti. Nah, misalkan kalau tema kalian itu pertanian ya, kita memilih kacang hijau sebagai objek. Nah, sebaiknya ketika dalam memilih objek penelitian, sebaiknya harus kalian itu yang disukai lah. Jadi objek yang kalian ambil itu harus disukai agar semangat ketika kalian ingin mengerjakan KTI-nya. Kemudian yang ketiga, menemukan apa yang akan diteliti dari objek yang dipilih itu. Misalnya bisa pengaruhnya, kemudian kualitasnya, manfaatnya, terus kemudian pengoptimalisasiannya, kemudian bisa keefektifannya, terus kemudian peran serta dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mencari bagian mana dari objek yang akan kamu teliti. Misalnya bisa daun, batang akar, kemudian bisa semua tumbuhan itu, kemudian bisa tempat wisata itu, terus kemudian situsnya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menentukan media yang disediakan sehingga kita dapat menghubungkan apa yang diteliti dengan bagian yang diteliti, seperti cahaya matahari, air, pembangunan nasional, dan lain sebagainya. Dan masih ada yang terakhirnya. Yang keenam, membuat kalimat yang tepat dalam menggabungkan tema, objek, sesuatu yang diteliti, bagian yang diteliti, dan medianya. Nah, kemudian untuk penerapan dari hal-hal tersebut kita perhatikan dulu ya. Ini ada contohnya. Nah, contohnya judulnya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, kemudian yang pertama kan tadi tema ya. Tema. Nah, tema yang diambil di judul itu kan tentang pertanian ya. Nah, kemudian objeknya kacang hijau, tanaman kacang hijau. Kemudian apa yang diteliti? Nah, yang diteliti adalah pengaruhnya. Nah, kemudian bagian yang diteliti berarti seluruh tanaman kacang hijau ya. Kemudian medianya itu cahaya matahari. Jadi untuk penggabungannya jadi pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menulis judul KTI yang baik dan benar itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama, ketika membuat judul KTI, tiap awal kata ditulis dengan huruf kapital. Nah, jadi judul karya ilmiah harus diawali dengan huruf kapital pada tiap awal kata atau awal hurufnya. Namun, penggunaan huruf kapital ini juga memiliki peraturan, yakni khusus untuk kata penghubung tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, contoh kata penghubung itu ialah dan, ke, pada, dalam, untuk, atau, dengan, sebagai,
dan lain-lain. Nah, kita kemudian agar lebih mudah kalian memahaminya, ayo kita simak contoh berikut ini. Contoh pertama, ada judul pemanfaatan daun sirih sebagai obat herbal. Nah, jika dilihat judul tersebut bahwa contoh penulisan judul tersebut itu salah ya. Karena apa? Pada kata sebagai ini kan merupakan kata penghubung ya. Tadi kan penghubung ada sebagai juga. Nah, seharusnya penggunaan kata penghubung ini dalam judul tidak perlu ditulis dengan huruf kapital di huruf awalan. Nah, contoh yang benar berarti penulisan yang benar seperti ini. Pemanfaatan daun sirih sebagai obat herbal. Nah, jadi untuk kata sebagainya ini ya, kata sebagai ini dituliskan dengan huruf kecil S-nya ini. Nah, oke. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini ada contoh kedua bahwa analisis manfaat minum air putih. Nah, dalam contoh ini juga salah ya. Contoh ini juga salah ya teman-teman. Kenapa salah? Karena di tiap awal kata dalam judul kan harus ditulis huruf kapital kecuali kata penghubung. Nah, di sini penulisan analisis kan sudah benar. Nah, ini kalau manfaat ini kan M-nya kecil, terus minum kecil. Nah, jadi untuk penulisan yang benar seperti ini. Nah, analisis manfaat minum air putih. Nah, jadi ini penulisannya kapital di awal tiap kata ya. Oke, selanjutnya penggunaan huruf kapital pada kata ulang. Nah, dalam pembuatan judul tentunya kalian juga ada penggunaan kata ulang ya. Nah, penggunaan kata ulang ini harus dituliskan dengan huruf kapital. Jadi kata ulang yang memuat misalkan nama lembaga, dokumen, judul buku, judul jurnal, majalah, dan lain sebagainya harus ditulis huruf kapital pada awal katanya. Nah, hal ini berlaku untuk kata ulang murni. Penulisannya harus menggunakan huruf kapital di awal huruf. Nah, mari kita simak judulnya biar kalian memahaminya. Nah, untuk pertama ini ya. Ini efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, tadi kan contohnya untuk pengolahan kata. Nah, di sini kan undang-undang pengolahan kata. Nah, untuk penulisan ini salah ya teman-teman. Jadi untuk penulisan kata undang-undang ini kan merujuk nama dokumen penting ya. Jadi untuk undang-undang ini tulisannya harus huruf kapital di awal. Jadi ini undang-undang punya besar, yang kedua juga besar. Nah, jadi seperti ini. Nah, penulisannya seperti ini ya. Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, ini harusnya kecil ya. Tentang pengadilan hak asasi manusia. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Nah, ada keanekaragaman jenis kupu-kupu di Pulau Jawa. Nah, di sini kan juga penulisannya salah ya teman-teman. Jadi di sini karena ada kata jenis kupu-kupu dan kupu-kupu. Nah, maka ini harus ditulis huruf kapital tiap awalnya. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Keanekaragaman jenis kupu-kupu di Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada kata atau kalimat asing dalam judul harus dicetak miring. Nah, jadi ketika membuat judul, kalau kalian menggunakan bahasa lain, bahasa asing misalkan, bisa bahasa Inggris, bahasa Latin,
dan bahasa-bahasa yang lainnya itu walau dicetak miring, tiap awal kata harus di huruf kapital ya, kecuali untuk penulisan nama ilmiah. Karena pada nama ilmiah hanya nama genus yang ditulis dengan huruf besar, sedangkan nama spesiesnya menggunakan huruf kecil. Contoh. Nah, ini misalkan ada kata efektivitas work from home atau WFH di Yogyakarta. Nah, penulisan judul kata ini salah ya teman-teman, karena ada penggunaan bahasa istilah ini, bahasa asing. Nah, harusnya untuk istilah work from home ini harus dicetak miring ya. Nah, dan di awal kata harus huruf kapital seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Efektivitas work from home di Yogyakarta. Nah, ini berarti kan besar itu ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua ada keanekaragaman siamais atau jagung di Pulau Kalimantan. Nah, siamais ini kan nama istilah ini ya untuk jagung ya, ilmiah, nama ilmiah untuk jagung. Nah, untuk penulisan judul ini salah ya teman-teman. Nah, harusnya untuk siamais ini harus dicetak miring. Nah, contohnya seperti ini, keanekaragaman siamais jagung di Pulau Kalimantan, ini harusnya besar ya, maaf, salah penulisan. Oke, lanjut. Nah, ini berikut beberapa contoh judul karya ilmiah yang saya sudah kumpulkan di beberapa referensi di Google ya. Nah, pertama ini ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Tadi sudah ada kualitas manusia terhadap pembangunan nasional, pemanfaatan kulit pisang sebagai bahan pembuatan siomay, manfaat mangrove sebagai pelestarian lingkungan hidup dan objek pariwisata, pengaruh globalisasi terhadap ekstensi kebudayaan daerah, menumbuhkan minat belajar siswa dalam pembelajaran, dampak globalisasi pada pendidikan, dan perubahan fisik pada tanaman umbi lapis, fermentasi urin sapi Bisol Pinasus L sebagai pupuk cair untuk meningkatkan produksi pertanian, pendayaan asam jawa atau Tamarindus indica L dalam meningkatkan kualitas minyak kelapa. Nah, ini harusnya tadi ini cetak miring ya teman-teman. Ini belum cetak miring. Oke, mungkin itu bagaimana cara membuat judul KTI yang bagus. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mulai praktek bagaimana membuat judul KTI yang bagus. Nanti kalau sudah dapat judul yang bagus, silakan dikirimkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk bagikan ke teman-temannya. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.